Ya pemirsa, berjumpa kembali. Manajemen kali ini mengusung tema mengendalikan nafsu keinginan. Bagi pemirsa yang belum sempat menyaksikan televisi, bisa streaming di damaweb.tv atau streaming di YouTube di Dama Televisi. Baik Bante, kita lanjutkan pembicaraan tentang nafsu ya Bante ya. Ini biasanya kan orang pacaran-pacaran itu kan sering mengendalikan nafsu-nafsu yang buruk gitu ya Bante. Untuk pemirsa ini yang pacaran-pacaran gitu, gimana sih Bante cara menyikapi nafsu keinginan yang buruk itu Bante? Ya, sekarang kita harus tahu bahwa nafsu itu yang buruk otomatis itu pasti akan merugikan, pribadi juga rugi, orang lain juga pasti rugi. Maka itu dengan merenungkan dan menganalisa kerugian-kerugian ini, mereka tahu bahwa ini perlu dikendalikan. Ini harus kita kuasain supaya kita tidak over, tidak berlebih-lebihan. Maka dengan demikian inilah yang dikatakan bahwa pengendalian nafsu indrawi itu dengan tepat dan benar, kita harus paham itu pasti akan membuahkan kedamaian dan kebahagiaan. Sebaliknya kalau kita tidak mampu mengendalikan nafsu keinginan, otomatis itu akan tidak bisa membuat kita damai. Maka dari itu kita harus mempelajari mana yang dikatakan pikiran positif dan kita harus mempelajari mana yang dikatakan pikiran negatif. Kalau kita tahu yang positif dan negatif ini, ternyata kalau bisa ya yang negatif itu jangan sampai dominan, jangan sampai muncul di dalam pikiran kita. Tetapi kita berusaha untuk membangkitkan, memunculkan yang positif itu supaya yang positif ini lebih dominan. Otomatis kebiasaan terhadap hal-hal pikiran yang negatif itu tidak sampai dia muncul lagi. Karena kita sudah membiasakan dengan energi pikiran yang positif itu, sehingga inilah yang akan menjadi dominan di dalam pikiran kita. Itu termasuk salah satu latihan untuk membiasakan pikiran positif. Dengan sendirinya nafsu keinginan itu akan melemah dan berkurang. Tetapi kalau kita tidak membiasakan untuk menaklukkan dengan pikiran-pikiran positif, otomatis yang dominan itu adalah nafsu-nafsu keinginan kita. Karena ya begitulah, siapapun juga sudah tahu demikian ini. Kita kalau seandainya tidak bisa mengendalikan yang negatif ini tetap lebih dominan, itu yang dikatakan kita merenungkan kerugian dan bahaya-bahayanya. Apa kerugiannya, apa bahayanya dengan nafsu-nafsu yang kita kembangkan yang tidak terkendali itu? Kalau kita melihat dan menganalisa, oh yang ini bisa menimbulkan masalah seperti ini, bisa menimbulkan penyakit seperti ini, bisa menimbulkan berantakan di rumah tangga kita. Jadi dia melihat kerugiannya, bahayanya, dan nanti kalau meninggal ini juga bisa dikatakan nanti masuk alam menderita. Maka dari itu, itulah kerugian yang begitu banyak. Alangkah indahnya kalau mulai sekarang ini kita berusaha untuk mengendalikan dan menyetop semua supaya kita tidak menimbulkan yang merugikan itu. Nah, kalau kita sudah memahami ini tetapi ternyata nafsu-nafsu ini belum terkendali dengan baik, kita harus tahu bahwa sesungguhnya ini adalah permainan dari pikiran kita sendiri yang terlalu membiasakan mengubar nafsu keinginan itu. Bagaimana kita memotongnya supaya dia tidak muncul nafsu-nafsu dalam pikiran kita, dan akhirnya ketika kita mau memotong, menaklukkannya, otomatis ini akan menjadi sarana yang sangat-sangat baik bila mana kita mampu memotongnya. Tetapi kalau masih belum bisa, kita harus istilahnya mengalihkan pikiran kita. Karena nafsu-nafsu keinginan itu ditunjang oleh energi pikiran kita sehingga dia terus berkembang. Tetapi sekarang energi pikiran kita tidak menunjang ke sana, dialihkan untuk melakukan sesuatu yang positif. Otomatis ini yang namanya mengalihkan perhatian untuk tidak mengikuti kebiasaan-kebiasaan salah arah pikiran kita. Sekarang pikirannya diarahkan yang benar dan tepat. Maka dari itu arah pikiran perhatian ini diarahkan yang lain. Otomatis apakah kita dengan banyak berdoa, apakah kita banyak introspeksi, banyak meditasi, otomatis inilah perhatian berarti masuk ke dalam untuk mengalihkan perhatian yang lain. Supaya itu tata cara untuk menaklukkan nafsu-nafsu kita dengan berbagai macam cara. Oke, Bante. Oh baik, kalau pendapat Bante tentang pergaulan bebas itu seperti apa Bante?
Apa itu juga termasuk dari keinginan nafsu yang berlebihan? Ya, memang itulah yang dikatakan kita harus memahami dengan jujur aja. Dunia ini memang dunianya dari kekuatan nafsu keinginan yang begitu kuat, nafsu birahi yang begitu kuat. Kama wacara bumi ini berarti permainan hidup kita itu dipermainkan oleh nafsu keinginan. Makanya itu kalau ini tidak dimulai dari kecil, dibiarkan, jadi itulah yang penting itu memang mengisi program anak-anak semenjak kecil itu dia diisi. Kalau dia tidak diisi cara berpikirnya sudah dewasa, otomatis ini dia tidak terkendali nafsu keinginan itu. Tetapi kalau dia sejak kecil diisi, setiap hari orang tua keluarga itu diajak baca berita, diajak meditasi, mengendalikan pikiran, otomatis dia ketika sudah usia dewasa, mulai dewasa itu, nah hormon-hormonnya dia aktif, tetapi pengendaliannya ada. Makanya itu yang dikatakan otomatis kalau semuanya kebanyakan itu jarang yang dilatih meditasi, itulah yang menyebabkan dia kehidupan sebebas-bebasnya mereka itu karena dia anggap itu sudah merupakan kewajaran. Sudah ada nafsu di dalam diri kita harus dipakai. Jadi dengan demikian itulah yang dikatakan manusia sekarang ini tidak ada bedanya seperti binatang. Istilahnya, ya mereka yang mengumbar nafsunya aja. Maka dari itu petunjuk bahwa memang mereka belum terkendali dengan sebaik-baiknya. Maka dari itu satu-satunya jalan harus dirubah teknik cara memprogram cara berpikir tiap-tiap individu itu bagaimana masing-masing itu harus bisa mengendalikan nafsu keinginannya. Setidak-tidaknya pagi dan malam kita meditasi 10 menit untuk bagaimana mengendalikan pikiran, bagaimana membuat pikiran ini tenang, otomatis ini terkendali dengan baik, otomatis juga nafsunya bisa dikurangi 50%. Dia mampu mengendalikan, otomatis tidak terjadi kebebasan yang kebacut lah. Iya. Seperti itu. Biasanya usia berapa sih Bante yang rentan sekali untuk memuaskan nafsu-nafsu keinginan gitu Bante? Itu mulai biasanya dari usia berapa? Ya sekarang kita harus tahu juga mengapa, apakah itu dalam usia berapa, itu kan sekarang kita juga paham. Sekarang dalam media ini mereka kan sudah bisa mencari. Anak-anak itu kan sejak kecil sudah main game aja. Ketika dia makin dewasa ketemu teman-temannya, bisa buka channel sini, channel sana, ke arah sana. Jadi otomatis pikirannya juga diarahkan sesuai dengan mulai dewasa mereka sudah. Mungkin mereka umur 9 tahun, 10 tahun sudah sering melihat melalui internet model porno-porno seperti itu. Jadi ini pikiran akan terisi dengan hal-hal yang negatif itu. Dianggap, oh dunia itu ya kok ngono itu ya seperti itulah. Sehingga mereka nanti dewasa mengikuti cara kebiasaan yang mereka lihat melalui film-film yang mereka lihat melalui itulah. Sehingga dengan demikian otomatis disinilah yang orang tua harus membimbing dengan tegas. Membimbing dengan tegas itu artinya mendisiplin mana yang bisa dilihat dan mana yang tidak bisa dilihat. Tapi kalau mereka sudah mulai kecil itu konconnya akeh macam-macam seperti itu, ya memang sulit sih untuk mengendalikan itu sulit. Cuma disadarkan. Ketika kamu melihat apapun juga bisa timbul nafsu, bisa timbul kebencian, bisa timbul kekacauan. Nah itu kamu salah tuh, negatif. Jangan dilihat. Nah itu aja, disadarkan supaya mereka menyadari bahwa itu tidak bagus. Itu merugikan diri kamu kan gitu. Dengan cara seperti ini otomatis anak-anak akan berusaha, waduh iya betul juga ya. Ternyata membuat aku begini dan begitu. Maka itu ketika dia sudah dikasih latihan untuk meditasi tenang, ketika mereka melihat itu menimbulkan nafsu keinginan, otomatis dia tidak tenang, tidak damai, sehingga dia merasa, aduh pikiranku kok kotor seperti ini, aku ada kesalahan apa ini? Oh salahnya dari melihat hal-hal yang porno itu misalkan. Dengan demikian dia akan sadar, ternyata ini tidak bagus membuat dia seperti ini. Lalu
juga dikatakan kalau kita mencurahkan nafsu kita ini, kita mengeluarkan energi, misalkan yang laki-laki mengeluarkan energinya itu ada 200 juta sperma itu kita buang percuma. Jadi ingat, katakan satu sperma itu kekuatan 1 watt. Berarti satu kali kamu mengeluarkan 200 juta watt. Itu akan menguras tenaga kamu. Kamu akan lemes, loyo. Betul juga ya, setelah gitu aku lemes, loyo. Nah, dengan mungkin inilah pengetahuan seperti ini akan membuat mereka sadar. Baik, Bante. Berarti ini pemirsa yang termasuk khususnya bagi orang tua yang ada di rumah untuk bisa menjaga anaknya, bisa mendidik anaknya untuk tidak terjerumus pada nafsu-nafsu yang lebih buruk ya Bante ya. Baik, kita lanjutkan setelah yang satu ini, jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Dhamma TV.